Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toyib, nama saya Eka Nuraini Saidah. Saya dari kelas 6B dan di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan tasbih. Yang pertama yaitu menjelaskan keadaan musyabbah. Menjelaskan kemungkinan terjadinya sesuatu hal pada musyabbah, yakni ketika sesuatu yang sangat aneh disandarkan kepada musyabbah. Dan keanehan itu tidak lenyap sebelum dijelaskan keanehan serupa dalam kasus lain. Contohnya, danin ila aidil ufarti wa syasi'un an kulli nidin finnadha wa dharibi kal badri afrata fi uluwi wa daw'anhu lil usbatis sarina hiddu qaribi, yang artinya ia dekat dengan orang-orang yang membutuhkannya, namun ia jauh dengan orang-orang yang setaraf dengannya dalam kebajikan dan keilmuannya, bagaikan bulan yang sangat tinggi namun cahayanya sangat dekat bagi orang-orang yang menempuh perjalanan di malam hari. Nah, di sini ia itu sebagai musyabbah. Sedangkan sesuatu yang anehnya itu di sini diserupakan dengan bulan yang sangat tinggi. Jadi yang seperti itu. Yang selanjutnya, yang kedua, menjelaskan keadaan musyabbah dilihat dari segi sifatnya. Menjelaskan keadaan musyabbah yakni bila musyabbah tidak dikenal sifatnya sebelum dijelaskan melalui tasbih yang menjelaskannya. Dengan demikian, tasbih itu memberikan pengertian yang sama dengan kata sifat. Contoh, ka'annaka syamsun wal muluka kawakibun idza tala'at lam yabdu minhunna kaukabu. Yang artinya seakan-akan engkau adalah matahari, sedangkan raja-raja lain adalah bintang-bintangnya. Bila matahari telah terbit, maka tiada satu bintang pun tampak. Jadi di sini engkau itu, kamu atau engkau diserupakan dengan matahari, sedangkan raja-raja diserupakan dengan bintang-bintang. Jadi kamu itu memiliki sifat matahari dan raja-raja itu memiliki sifat bintang-bintang. Jadi kamu itu sifatnya lebih kuat ketimbang dengan raja-raja, sehingga bila matahari telah terbit maka tiada satu bintang pun yang tampak. Jadi seperti itu. Tiga, yaitu menguatkan keadaan musyabbah. Biasanya digunakan untuk musyabbah yang sifatnya abstrak, maka diterapkanlah penyerupaan. Contohnya, Tomi'u fin nasri min a'daihi kaman yarju minas sami'i lajan lidaihi. Artinya orang yang mengharap pertolongan dari musuh-musuhnya bagaikan orang yang berharap menggunakan racun menjadi obat penyakitnya. Jadi di sini musyabbah atau orang yang mengharap pertolongan itu, atau musyabbah yang masih sifatnya abstrak, diterapkanlah penyerupaannya, karena orang-orang yang mengharap pertolongan dari musuhnya itu sama aja bohong. Jadi sama aja kayak orang yang berharap menggunakan racun menjadi obat penyakitnya. Jadi sama aja tidak bisa. Jadi orang yang berharap pertolongan dari musuh-musuhnya itu tidak akan mungkin. Makanya itu diserupakan dengan orang yang berharap menggunakan racun menjadi obat penyakitnya. Itu menjelaskan ukuran musyabbah. Hadis Rasulullah SAW yang mengumpamakan orang-orang yang berada di dunia bagaikan orang-orang yang bernaung di bawah bayangan pohon. Yaitu mali wa mali dunya ma anna fid dunya illa karakibis tadulla tahta sajaratin summa roha wa tarakaha. Tidak ada hubungan yang istimewa antara saya dengan dunia. Tiada saya berada di dunia melainkan bagaikan pengendara yang berhenti sebentar untuk bernaung di bawah pohon, lalu pergi dan meninggalkan pohon tersebut. Maksudnya di sini tuh tidak ada manusia yang abadi seperti bagaikan pengendara yang berhenti sebentar. Di sini bahwa sudah jelas manusia yang hidup di dunia itu sifatnya sementara, tidak abadi. Yang kelima adalah memperindah musyabbah. Contohnya dalam firman Allah disebutkan, ka'annahunnal yakutu wal marjan. Seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan. Quran surat Ar-Rahman ayat 58. Jadi di sini musyabbah itu
disandingkan atau diserupakan dengan sesuatu yang indah seperti bidadari, seperti itu. Terakhir yaitu menyebut kejelekan yang terdapat pada musyabbah. Contohnya dalam sebuah syair disebutkan wa idza asyara muhaddisan faka'annahu kirdun yakohkihu au ajuzu talbim. Apabila dia berbicara dengan berisyarat seakan-akan dia kera yang tertawa, terbahak-bahak, atau nenek tua yang menempeleng. Di sini terdapat musyabbah yaitu dia, dan musyabbabihnya ada dua, yaitu monyet dan nenek tua. Nah, maka dari itu di sini diisyaratkan atau diserupakan dengan sesuatu hal yang disebutkan kejelekannya. Seperti itu. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.